Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam bentuk presentasi mengenai materi tentang cloning, yang dimana materi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan, dipersilakan. Cloning merupakan suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara nukleus transfer ke sel janin yang telah berdiferensiasi dari sel dewasa. Proses ini juga bisa didefinisikan sebagai penggandaan makhluk hidup menjadi lebih banyak dengan cara memindahkan inti sel tubuh ke dalam indung sel sebelum terjadinya pemisahan sel-sel bagian-bagian tubuh. Tentang sejarah cloning manusia, di mana sejarah pada tanggal 2 Desember 2022, cloning manusia pertama kali ditemukan pada seorang bayi yang bernama Eve, di mana seorang yang melahirkan anak yang bernama Eve yang berhasil diciptakan oleh Clonaid. Peneliti asal yang bernama Clonaid ini juga mengaku telah berhasil menciptakan bayi laki-laki pertama lewat cloning, yang jaringannya diduga diambil dari seseorang anak yang tewas dalam kecelakaan mobil. Meski terus didesak oleh komunitas peneliti dan media, Clonaid tak pernah mampu membuktikan keberadaan kedua bayi tersebut maupun 12 cloning manusia lainnya yang konon dibuat. Pada 2004, sebuah kelompok peneliti yang dipimpin oleh Woo Suk Hwang dari Seoul National University di Korea yang menerbitkan sebuah jurnal sains di mana ia mengklaim telah menciptakan embrio manusia hasil cloning dari tabung reaksi. Namun, konteks ilmiah kemudian tidak ditemukan adanya bukti untuk mendukung klaim pada peristiwa kejadian 2006 tersebut. Jurnal Science secara mengumumkan bahwa makalah Hwang telah tertarik dari segi teknis cloning manusia oleh primata lainnya, tetapi sulit dilakukan oleh mamalia. Salah satu alasannya, di dalam sel telur primat terdapat 2 protein penting untuk pembelahan sel yang dikenal sebagai protein spike. Protein spike terletak sangat dekat dengan kromosom dalam telur primata. Akibatnya, penghapusan inti telur untuk membuat ruang bagi inti donor juga akan menghilangkan protein spike. Ini jadi mengganggu proses pembelahan sel pada telur, di mana terjadi di mamalia lain seperti kucing, kelinci maupun tikus. Hal ini terjadi pada sel pembelahan telurnya, di mana pembelahan sel telur tidak dipengaruhi oleh aktivitas pembelahan telur yang tidak abnormal. Jadi, penghapusan sel telur oleh sinar cahaya ultraviolet bisa digunakan sebagai merusak sel telur primata lainnya dan tidak berkembang dan membuahi sel telur. Teknik cloning. Secara teoritis, prosedur dan mekanisme cloning terhadap makhluk hidup sedikitnya harus melalui 4 tahap yang diurutkan secara sistematis. Keempat tahap ini adalah isolasi fragmen DNA, penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor, transformasi, dan seleksi hasil cloning. Yang pertama itu adalah isolasi fragmen DNA. Isolasi fragmen DNA yang spesifik dapat dilakukan dengan metode PCR, yaitu teknik aplikasi fragmen DNA yang spesifik secara in vitro. Umumnya DNA yang digunakan untuk PCR adalah total DNA genom yang diekstraksi dari sel dan tidak membutuhkan tingkat kemurnian tinggi. Urutan DNA yang spesifik akan ditentukan oleh primer-primernya yang tersusun dari nukleotida. Konsentrasi nukleotida yang digunakan adalah 1 IM dan dapat digunakan untuk sedikitnya 30 siklus aplikasi. Yang kedua ada penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Nah, proses penyisipan atau penyambungan molekul fragmen DNA dengan melalui molekul DNA vektor disebut dengan ligan. Ligasi terjadi antara usung fosfat dengan gugus hidroskil. Ligasi antara fragmen DNA ini juga memiliki ujung lengket atau yang komplementer jauh lebih efisien dibandingkan dengan ujung tumpul. Selanjutnya, efisiensi ligasi juga dipengaruhi oleh deoksidinosin tunggal pada ujung bertemu dengan vektor yang memiliki timidin pada ujung. Yang ketiga ada transformasi.
Vektor cloning yang merupakan bawaan gen yang akan dikloning ditransformasi ke dalam inang. Transformasi itu sendiri merupakan proses pemindahan molekul DNA donor dari lingkungan luar sel. Nah, transformasi dapat dilakukan secara alami atau buatan. Pada proses transformasi alami, DNA yang berbentuk untai ganda dan memiliki untaian biasa spesifik terhadap protein membran masuk ke dalam bakteri melewati membran bakteri terhidrolisis. Yang terakhir ada seleksi hasil cloning. Penyelesaian cloning bakteri untuk mendapatkan cloning yang diinginkan dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan X-gal atau pemotongan dengan enzim retraksi. Selanjutnya, seleksi dengan X-gal dapat digunakan untuk mengidentifikasi plasmid rekombinan hasil cloning dalam tataran aplikasinya itu sendiri. Rentetan proses cloning dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah konkret berikut ini. Yang satu mempersiapkan sel stem, yaitu suatu sel yang akan tumbuh menjadi berbagai sel tubuh. Yang kedua, sel stem tersebut diambil inti selnya yang mengandung informasi genetik kemudian dipisahkan dari sel. Yang ketiga itu mempersiapkan sel telur. Yang keempat, inti sel dari sel stem diimplementasikan ke sel telur. Yang kelima, sel telur dipicu supaya terjadi pembelahan dan pertumbuhan. Yang keenam, sel embrio yang terus membelah atau disebut blastosis mulai memisahkan diri dan siap diimplementasikan ke dalam rahim. Yang terakhir ada embrio tumbuh dalam rahim menjadi janin dengan kode genetik persis sama dengan sel stem donor. Selanjutnya ada pewarisan sifat cloning. Proses pewarisan sifat pada pembuahan alami akan terjadi dari pihak ayah dan ibu melalui proses crossover atau tukar silang. Crossover merupakan suatu proses yang penting dalam meiosis 1. Adalah pertukaran segmen kromatid antara pasangan kromosom yang homolog. Segmen-segmen kromatin putus dan dipertukarkan sewaktu kromosom homolog memisah. Sewaktu terjadi pemisahan, titik-titik pertukaran menyatu untuk sementara dan membentuk huruf X kiasma. Ini terjadi sekitar 30 sampai 40 crossover, 1 atau 2 per kromosom, antara gen-gen yang terpisah jauh dari satu kromosom pada setiap pembelahan meiotik 1. Dari proses crossover ini akan diperoleh variabilitas genetik yang ditingkatkan melalui tukar silang yang menyebabkan redistribusi bahan genetik dan melalui distribusi acak kromosom homolog ke sel anak. Oleh karena itu, anak-anak mereka tidak akan mempunyai corak yang sama, dan kemiripan di antara anak-anak ayah dan saudara laki-lakinya, ibu dan saudara perempuannya. Begitu pula kemiripan di antara sesama saudara kandung akan tetap menunjukkan perbedaan dalam penampilan fisiknya. Misalnya dari sisi warna kulit, tinggi, dan lebar badan. Begitu pula mereka akan berbeda-beda dari segi potensi, akal dan kejiwaan yang sifatnya asli atau hasil usaha. Menurut Kauni 2008 mengungkapkan pewarisan sifat yang terjadi dalam proses cloning, sifat-sifat yang diturunkan hanya berasal dari orang-orang yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh, baik laki-laki maupun perempuan, dan anak yang dihasilkan akan memiliki ciri-ciri yang sama dengan induknya dalam hal penampilan fisiknya, seperti tinggi dan lebar, serta warna kulit, dan juga dalam hal potensi-potensi yang bersifat asli. Dengan kata lain, anak tersebut akan mewarisi seluruh ciri-ciri yang bersifat asli dari induknya, sedangkan ciri-ciri yang diperoleh melalui hasil usaha tidaklah dapat diwariskan. Etika dan hukum cloning manusia.
Keberhasilan cloning pada sedemikian banyak mamalia telah meningkatkan spekulasi tentang cloning manusia. Maraknya isu mengenai cloning manusia ini terjadi pada tahun 1997. Namun, hal ini membuat sisi negatif teknologi cloning pada manusia yang bisa menjadi berbahaya jika jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap aspek kemanusiaan dan lingkungan. Etika biomedik dengan tegas telah menyatakan bahwa manusia hasil cloning adalah sama kedudukan dan martabatnya dengan manusia hasil reproduksi seksual. Karena itu, tindakan mengeksploitasi manusia hasil cloning untuk kepentingan manusia lain harus dikecam. Jika cloning manusia diperkenankan, maka penggandaan manusia secara massal yang semula diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia, justru malah mengubah perilaku suatu bangsa menjadi tidak terkendali. Namun, sampai saat ini teknologi cloning belum berhasil 100%. Sebanyak 277 kali percobaan telah dilakukan pada kasus Dolly, 30 kali percobaan diantaranya yang intisalnya berkembang, dan hanya satu saja yang berhasil disuntikkan ke rahim domba betina. Dapat dibayangkan jika penelitian ini dilakukan terhadap seorang perempuan, berapa kali mereka harus melahirkan anak-anak yang tidak normal akibat kesalahan prosedur. Itulah hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.